Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Lesson Owan. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 4 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 3, lihat sekitar. Di halaman 51 sampai 56 ini akan kita bahas di bagian pertama di bab 3 ini ya. Karena pembahasannya banyak, jadi Kak Rina bilang ini bagian 1 aja ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang adik-adik coba kita lihat di sini bab 3 ini kita akan membahas lihat sekitar ya. Nih coba lihat, ini ada lampu lalu lintas, lampu merah ya. Kemudian ini lampunya sedang merah. Nah, ini ada mobil yang sedang melaju, berarti di sini sedang lampu hijau. Tapi ini kok coba lihat, dia kayaknya nggak ngerem ya, coba. Karena kakinya masih mengayuh sepedanya. Nah, kalau yang ini ibu dan anaknya sedang menunggu giliran untuk menyeberang ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yuk tujuan pembelajarannya. Dengan mempelajari bab 3 ini, kalian diharapkan dapat menulis teks dengan struktur argumentasi. Apa ya maksudnya Kak Dina teks argumentasi? Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Kemudian mengenal pemakaian awalan ber ya. Kemudian serta menggunakannya, menyampaikan petunjuk arah dan menuliskan teks dengan struktur deskripsi. Nah, yuk kita lihat. Kita bahas yang pertama yaitu siap-siap belajar. Di jalan raya, di terminal, di pasar, atau di tempat-tempat lainnya, kalian mungkin pernah melihat tanda atau lambang sebagai petunjuk. Pasti pernah ya, ada tanda tempat pembuangan sampah. Tandanya di sana adik-adik bisa membuang sampah. Ada tanda tempat menyeberang, ya. Ada lainnya. Tanda atau lambang seperti itu disebut rambu-rambu. Semua orang harus memahami dan menaati rambu-rambu supaya semua berjalan dengan tertib demi kebaikan bersama. Gambar-gambar di bawah ini disebut rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas bisa berupa lambang, huruf, angka, atau juga kalimat. Gunanya untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Pernahkah kalian melihatnya? Pasti pernah ya. Coba deh kalau belum pernah mungkin ketika di jalanan coba perhatikan lebih seksama lagi. Ada nggak ya tanda-tanda seperti itu? Nah, contohnya seperti ini nih ya. Nih ada petunjuk jalan, kemudian ada larangan dan lain-lain. Nah, perhatikan rambu-rambu yang ditunjukkan guru. Perhatikan warna dan bentuknya. Apakah sama? Nih ya. Beda ya, ada yang merah dasarnya, ada yang hijau. Kalau ini ada yang biru ya, terus ada yang putih tapi ada merahnya kayak gini, atau ada yang putih dan hitam. Ya, apa yang berbeda? Nah, tadi ya, berbeda dari warna dasarnya, kemudian berbeda dari isinya. Ya, kemudian dapatkah kalian menduga artinya? Nah, kalau yang gini kita bisa menduga artinya, ini berarti nggak boleh ya, karena ada silang. Ya. Kalau gini karena ada gambar orang lagi nyebrang, ini berarti kita bisa menyeberang di tempat tersebut. Ya. Nah, yuk kita lihat lebih jelas lagi perbedaan-perbedaan apa aja sih nih. Jadi rambu-rambu itu dibagi-bagi atas beberapa bagian. Kita coba lihat yang pertama. Kita bisa lihat pertama dari warna dasar. Kalau yang ini nih warna dasarnya adalah biru ya, warna biru. Biasanya berbentuk persegi, berwarna dasar biru, lambang, huruf atau angka ya. Kemudian ada kata-kata berwarna putih ya. Rambu ini berisi perintah wajib bagi pengguna jalan. Jadi tujuannya untuk para pengguna jalan atau penunjuk lokasi. Misalnya petunjuk tempat menyeberang untuk pejalan kaki, contoh yang ini. Atau juga tempat membuang sampah nih ya. Kalau yang ini berarti harus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada juga yang merah. Warna dasarnya putih dengan lingkaran merah ya yang tadi ada. Jadi ada silangnya. Ini berarti tidak boleh biasanya ya. Dan biasanya ada huruf atau angka berwarna hitam atau lambang juga ya. Rambu ini bersifat larangan. Misalnya dilarang parkir, dilarang berbelok ke kiri. Yang ini nih dilarang belok kiri, dilarang masuk, dilarang berkecepatan tertentu atau larangan lainnya.
Kemudian berikutnya ada yang warna kuning. Jadi bentuknya ketupat ya, kayak gini ya. Warna dasar kuning dengan lambang, tulisan atau gambar yang warnanya hitam. Ya, nih kalau ini berarti jalanannya licin. Jadi kita diperingatkan hati-hati jalanannya licin ya, menyebabkan mobilnya bisa licin kayak gini. Rambu ini bersifat peringatan, misalnya peringatan akan jalan yang licin, adanya tanjakan yang terjal, banyak anak-anak menyeberang atau peringatan lainnya. Lalu ada yang hijau tadi ya. Ini berbentuk persegi panjang biasanya ya, berwarna dasarnya hijau, ini warna hijau. Ada garis tepi putih seperti ini. Kemudian lambangnya putih atau bisa berupa huruf atau angka juga. Rambu ini berisi informasi, misalnya informasi arah ya, ini pancoran berarti ke kiri ya. Kemudian jurusan atau juga lokasi fasilitas umum. Nah, kemudian ada juga yang putih seperti ini biasa nih gambarnya ya. Biasanya berbentuk bulat dengan dasar warna putih ya, tulisan putih bergaris luar hitam. Kayak gini kan tulisannya putih nih ya, dan ada garis luarnya hitam. Nah, rambu ini menandai berakhirnya satu atau semua larangan. Misalnya larangan melebihi kecepatan maksimum ya, nggak boleh 80 di atas 80 ya. Nah itu contoh-contohnya, sekarang kita lanjut ke bacaannya ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita di bagian membaca. Bacalah cerita di bawah ini bersama teman kalian. Judulnya Awas. Kaget ya, awas ya. Yuk kita baca, nih ada gambarnya juga. Rudi berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Kuning itu tandanya hati-hati ya, harus berhenti. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Nah, kalau adik-adik perhatikan, ini ada garis yang di highlight atau garis yang diberi warna kuning. Ya, ini adalah kosakata nanti yang akan kita bahas, namun Karina akan kasih tahu langsung nih artinya apa ya. Jadi lampu lalu lintas itu adalah kata benda, yaitu lampu yang berwarna merah ya, kuning dan hijau yang dipasang atau yang dipasang ini kurang ke kiri ya. Nah, yang dipasang di perempatan atau persimpangan jalan untuk mengatur lalu lintas nih kayak gini. Merah, kuning, hijau. Merah tandanya berhenti, kuning hati-hati mau merah ya. Lalu ini hijau tuh boleh jalan. Kemudian Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama ya kalau kita menunggu. Lalu sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Nah, jalan di depannya kosong. Aman, pikir Rudi. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Nah, mengayuh ini artinya itu adalah mengayuh ini ada awalan me ya. Ini adalah awalan me. Nah, awalan me ini arti dasar katanya adalah kayuh ya. Mengayuh. Nah, mengayuh. Mengayuh ini bisa berarti mendayung ya atau naik sepeda. Jadi kalau sepeda kan kakinya muter-muter gitu. Nah, itu dia mengayuh ya. Nah, atau mengendarai sepeda. Kemudian berikutnya tiba-tiba bunyi klakson memekakan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Jadi klakson itu artinya alat ya yang berupa trompet yang dibunyikan dengan listrik pada mobil atau kendaraan bermotor lainnya. Digunakan sebagai tanda peringatan akan keberadaan benda tersebut. Ya, jadi biasanya kalau kita mau memperingatkan orang lain ya supaya kita nggak menabrak, itu kita menggunakan klakson. Nah, lalu memekakan nih sebenarnya nggak ada kuning-kuningnya, tapi Karina mau ngasih tahu ini tuh maksudnya saking kencangnya tuh telinga kita sampai pernah kan adik-adik kalau denger sesuatu yang suaranya kencang sekali tuh tiba-tiba telinganya jadi gitu ya. Jadi sakit telinganya. Nah, ini jadi membuat telinga kita jadi sedikit peka gitu ya. Jadi bikin kayak nging gitu, sakit ya. Kemudian selanjutnya Rudi sangat terkejut tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem tetapi dia terjatuh karena mengeremnya mendadak ya. Nah, sigap ini artinya adalah
tangkas, cepat, dan kuat. Jadi penuh semangat dan meyakinkan ya. Lalu mengerem, ini kata dasarnya adalah rem, ini awalan me. Dia artinya adalah menggunakan rem supaya berhenti, menahan atau mengekang. Nah, untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa? Seorang ibu bertanya kepada Rudi. Kenapa kamu maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau, berarti di sini masih merah, kata pengendara sepeda motor itu kesal. Itu berbahaya, dimarahin ya nih. Rudi hanya bisa berkata, maaf bang, kasihan ya, dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Kemudian, sudah sabar, yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu itu menengahi. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Nih ya, jadi si pengendara yang mau nabrak yang klakson tadi ternyata nggak pakai helm. Nah, helm itu adalah topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan tahan benturan. Kayak ibu ini dia pakai helm, tapi si abang ini nggak pakai. Nah, ini juga salah juga sebetulnya ya. Nah, hati-hati ya nak, pesan ibu itu kepada Rudi. Ya, yuk kita jelajah kata dulu. Perhatikan kata-kata yang disorot kuning pada cerita awas tadi. Ya, tahukah kalian artinya? Agar kalian lebih paham, lengkapilah kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang sesuai. Jadi ada kata sigap, helm, mengayuh, klakson, lampu lalu lintas, dan mengerem. Masing-masing ini artinya kita udah bahas tadi ya di bacaannya langsung. Sekarang kita akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, Rudi membunyikan bel sepedanya. Bang Tanto membunyikan titik-titik sepeda motornya. Ya, kalau yang ini kita menggunakan klakson. Karina kasih centang supaya kita nggak ketukar nanti ya. Ini berarti sudah kita pakai untuk menjawab. Klakson. Nomor 2, nelayan mendayung sampan. Rudi mengayuh sepeda ya, ini mengayuh. Kemudian nelayan mendayung, udah nomor 3 sekarang. Rudi menggerakkan, ayo bergeraklah dengan titik-titik, jangan bermalas-malasan. Nah yang ini tuh kalau bergeraklah dengan titik-titik, nah ini sigap ya, dengan sigap. Ya yang sigap, yang cepat gitu ya. Rudi titik-titik sepedanya supaya berhenti, kalau supaya berhenti kita mengerem ya. Mengerem. Kemudian titik-titik dipakai untuk melindungi kepala. Nah ini pasti helm. Helm dipakai untuk melindungi kepala. Jika titik-titik menyala merah berarti kendaraan harus berhenti. Nah kalau ini lampu lalu lintas ya. Lalu lintas ya. Nah sudah terjawab semuanya. Kemudian yang berikutnya kita mau berdiskusi. Diskusikanlah kembali cerita awas tadi bersama teman dan guru. Kalian dapat menjawab pertanyaan ini sebagai bahan diskusi. Sampaikan jawaban kalian setelah dipersilahkan guru. Yuk kita lihat nomor 1. Di mana Rudi berada? Tadi dia ada di jalan raya ya. Kalau jalan raya tuh ada lampu merahnya. Kemudian nomor 2, mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Karena ketika lampu masih merah, Rudi tidak sabar dan menerobos. Sehingga sebuah pengendara sepeda motor terjatuh karena hampir menabraknya ya. Lalu nomor 3, mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Nih nomor 3 ya, karena jalan di depannya kosong, jadi dia pikir tuh sudah aman, akhirnya dia melaju ya. Nomor 4, menurut kalian bagaimana perasaan Rudi? Tentunya dia takut dan terkejut ya. Kemudian jika kalian menjadi Rudi, apa yang kalian lakukan? Nah, harusnya kita tetap menunggu lampu hijau walaupun terasa lama ya. Kemudian yang ke-6, pernahkah kalian mengalami cerita seperti itu? Kejadian seperti itu ceritakanlah. Yang ini nanti disesuaikan saja. Kalau pernah bilang pernah, tapi harus menyesal dan tidak boleh diulangi ya. Kalaupun belum ya sudah, tulis saja belum pernah ya. Berarti kalian anak baik mengikuti semua peraturan lalu lintas ya. Nah pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat.
Jangan lupa kita subscribe dulu yuk, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.